Saya tuh heran ya, beberapa kali saya ke mall itu beberapa kali saya juga ketemu dengan Bu Edith. Ya, saya juga heran sampai ya, tepat Pak Mario juga melihat ibu-ibu berdua, tetapi Pak Mario ada dua orang. Halo, berjumpa kembali dengan saya Slamet Wahyudi di podcast Pro Digital Business and Marketing yang kesekian, karena kami sudah beberapa kali take untuk video podcast ini dengan tema yang berbeda-beda setiap minggunya. Nah, tema kita hari ini akan relate banget dengan perayaan Hari Kartini yang jatuh di 21 April yang kemungkinan juga akan barengan dengan Lebaran tahun ini ya. Nah, di depan saya ini sudah ada 3 rekan-rekan saya yang sudah ganteng dan cantik-cantik. Selamat datang di podcast kami, Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin bisa perkenalan dulu, dimulai dari sisi paling kanan mungkin. Perkenalan dari mana, terus nama dan lain-lain, monggo silakan Bu Edith dulu. Baik, selamat siang semua, selamat siang Pak Slamet. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Edith Urimadiana Tejokusumo. Kebetulan saya dosen di Politeknik Ubaya dan sekarang kebetulan sebagai ketua program studi di sekretari atau yang dikenal juga di administrasi bisnis maupun digital office administration. Oke, terima kasih Bu Edith. Selanjutnya. Ya, nama saya Mario, saya adalah dosen di Prodi Bahasa Inggris Bisnis dan PR. Selain itu saya juga mengajar di Ubaya Language Center dengan spesialisasi translation, lalu kemudian test preparation. Wow, ya. Pakai sen-sen semua ya. Oke, thank you ya Pak Mario ya. Selanjutnya, yang ini pasti sudah tahu nih sebelumnya karena udah hadir di podcast yang sebelumnya. Ya, halo semuanya, nama saya Reina Angelika Hadikusumo. Saya sebagai dosen di program studi Manajemen Pemasaran Politeknik Ubaya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, beliau-beliau bertiga ini sebenarnya ada kesamaannya. Kenapa diundang juga bertepatan dengan 21 April? Karena tiga-tiganya lahir di tanggal tersebut. Ini sebuah koinsiden atau memang di setting seperti itu, pengen lahir di hari Kartini, atau Bapak Ibu ini yang dulu ketak-ketak aku lahir di 21 April gitu. Mungkin siapa dulu nih yang mau cerita tentang 21 April? Saya mungkin ya. Ya, silakan Pak Mario. Kalau saya dulu, papa saya ini karena saya anak ketiga ya. Anak pertama sudah laki, kedua laki, lalu yang ketiga. Nah, karena hari lahirnya mepet-mepet dengan Kartini, maka harapan papa saya dulu adalah wah, anaknya cewek karena Kartini gitu. Iya. Ternyata waktu lahir cowok lagi. Jadi Kartono tuh. Oh gitu sejarahnya ya Pak Mario. Iya. Ya. Tapi akhirnya punya adik lagi cewek, enggak? Akhirnya punya adik lagi. Cewek ya. Cewek. Ya. Oke, jadi komplit ya. Iya. 3 Kartono, 1 Kartini. Betul. Tapi pas nggak Kartinian ya? Enggak. Oke. Thank you Pak Mario. Kalau Bu Rena mungkin sejarah mungkin tahun lahir di hari Kartini. Ya, saya lahir di tanggal 21 April. Saya anak kedua, anak bungsu. Kakak saya laki-laki. Selisih saya sama kakak saya 5 tahun 3 bulan. Kebetulan setelah kakak saya lahir, beberapa tahun kemudian papa dan mama saya menginginkan anak perempuan dan lahirlah saya, dibuatlah saya. 21 April juga ya. Oke. Kalau Bu Edith nih, kisahnya selama 21 April beberapa tahun yang silam itu gimana Bu? Ya, ini perkiraan ya Pak ya. Iya. Kalau tadi Pak Mario anak ketiga ya? Bu Rena anak kedua. Saya anak pertama. Oh, jadi pastinya 1, 2, saya 3 adalah putri yang ditunggu-tunggu di zaman oleh orang tua saya, dan kebetulan kalau dulu ceritanya memang ibu saya sebetulnya sudah mau melahirkan, tapi kenapa kok saya tidak keluar kok pas tanggal 21 baru keluar. Oh gitu. Jadi mungkin nunggu ya momen yang menunggu tepat ya. waktu yang pas ya, bersamaan dengan Kartini. Oke. Oh, punya kisah sendiri-sendiri ya ternyata ya.
Itu seneng nggak sih dapat lahir tanggal itu? Karena dirayakan se-Indonesia Raya berarti kan? Atau mungkin ke Belanda juga dirayakan nggak ya? Saya senang sekali ya. Berarti pada saat saya ulang tahun, khususnya pada saat waktu SD, semua anak, ya, termasuk juga guru-guru sekolah pasti akan mengenakan ya, akan memakai pakaian daerah. Dan saya biasanya menggunakan pakaian kebaya sesuai hari lahir saya, tanggal 21 April seperti Ibu Kartini. Oke. Kalau Pak Mario juga seneng dong dapat. Saya justru nggak seneng. Oh. Okay, karena perayaan Kartini itu identik dengan perempuan dan saya laki-laki gitu. Tapi jadi kesannya jadi aneh gitu. Di balik Kartini kan ada laki-laki yang sukses juga loh. Ya jadi Pak Mario kurang ini ya. Iya, karena setiap kali menyinggung atau setiap kali hari Kartini atau berdekatan dengan ulang tahun saya pasti identiknya wah wanita di mana-mana tulisannya wanita. Terus saya gimana dong? Kalau cewek kan emansipasi, kalau laki-laki apa ya? Makanya. Oke, menarik nih. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau Ibu suka atau? Saya pasti suka Pak. Suka ya. Selain sama-sama wanita ya itu ya. Tapi memang Kartini itu diperingati kan sebagai tidak hanya sebagai seorang wanita ya, kemudian memperjuangkan emansipasi wanita, kemudian berkaitan juga dengan pendidikan. Oke, betul. Kalau menurut saya sudah kesetaraan ya, siapapun mau baik laki-laki perempuan berhak untuk dapat pendidikan yang layak ya di Indonesia ini. Oke. Karena dengan pendidikan bisa merubah banyak hal. Betul. Itu kenapa mungkin Bapak Ibu ini cocok jadi dosen ya mungkin ya, karena 21 itu juga mungkin ya. Mungkin bisa jadi ya, karena ini betul-betul spesial gitu. Ada 3 loh, Poltek Ubaya itu punya 3 orang yang 21 April. Itu kan mungkin sudah diatur begitu ya sama yang di atas ya, sehingga ketemu di sini dan bisa hadir di podcast kita hari ini. Spesial banget teman-teman. Kalau gitu sekarang nih mungkin 21 April kan pasti zodiak ya, ngomongin zodiak. Jadi kemudian terkait dengan sifat dan lain-lain ya biasanya. Ada nggak sih kesamaan, sempat ngobrol nggak sih bertiga ini kan sama-sama di ruang dosen tuh. Aku sukanya ini, kamu sama nggak gitu. Pernah nggak ngobrol-ngobrol santai gitu tentang zodiak mungkin? Kalau dari awal-awal saya ketemu Bu Edith ya, seringkali bertanya. Sepertinya warna kesukaan kami sama ya, warna biru. Biru ya. Ya, warna biru. Pak Mario suka kalau biru. gitu sama dong. Sama. Padahal nggak pernah tanya Pak Mario, iya. juga sama. Saya berarti sama biru. semua dong. Di warna sekarang. Kalau yang lain Bu selain warna, apalagi yang sempat dibahas bertiga gitu kalau lagi nyantai? Saya tuh heran ya, beberapa kali saya ke mall itu beberapa kali saya juga ketemu dengan Bu Edith. Ya, saya juga heran sampai gak janjian, gak janjian. Janjian kembar tapi terlahir dari rahim yang berbeda. Pernah ketemu di Tunjungan Plaza di Galaxy Mall itu. Sehingga saya sampai 3 kali, atau di satunya di Delta Plaza itu pernah pokoknya 3 kali. Atau Pak Mario gitu. Juga melihat ibu-ibu berdua, tetapi Pak Mario ada 2 orang. Gak jadi ada. Seru. Tapi kalau saya lihat sih, karena 3-3-nya ini kan dosen dan semuanya ada background bahasa Inggrisnya. Itu kenapa ya? Kalau 21 April itu kan Kartini itu kan juga jago banget berbahasa asing ya. Selain bahasa Belanda, Ibu Kartini itu juga pinter bahasa Inggris. Itu apakah ada semangat untuk belajar bahasa Inggris itu dari situ juga atau memang suka bahasa Inggris? Kalau saya karena ibu saya, mama saya Ibu Sherry L. Hadikusumo itu kebetulan dosen bahasa Inggris ya di Ubaya, dan ayah saya kebetulan juga pintar sekali bahasa Belanda. Jadi saya dari kecil sudah terbiasa menggunakan kedua bahasa tersebut. Bahasa jadi memang senang ya pada bahasa Inggris dan Belanda. Boleh praktekin bahasa Belanda mungkin yang bahasa Belanda. Selamat siang, masih ingat nggak? Kalau Pak Mario, kenapa Pak suka bahasa Inggris bukan bahasa lain gitu? Atau justru belajar Belanda juga?
Kalau saya dari hobi, jadi hobi saya itu nonton film dari kecil. Dari kecil, Pak? Ya, jadi zamannya film... Berita gitu di skip ya Bapak ya? Dari zaman film MacGyver ya, ketahuan lah umurnya berapa ya. Dari zaman film MacGyver, Airwolf, itu kan itu semua film-film film-film yang berbahasa Inggris. Dan saya seneng banget nontonin itu. Dan lama-lama belajar ya dari situ. Jadi autodidak lebih banyak karena kalau di sekolah waktu itu saya termasuk murid yang nakal. Jadi kalau guru mengajar saya skip. Ngaku ya itu kan. Skipnya di bahasa Inggris ya. Sekarang kapok, sekarang jadi gurunya. Biasanya kalau ada yang skip itu gemes nggak, Pak? Ya bisa memaklumi sedikit karena dulu pernah begitu. Thank you Pak Mari, karena saya suka bahasa Inggris karena film. Kalau Bu Edith nih jago Mandarin juga kan sama bahasa Inggris. Itu kira-kira kenapa itu? Kalau Mandarin bukan jago sebenarnya Pak. Jadi kalau bahasa Inggris saya jauh lebih menguasai karena memang sama seperti Pak Mario sebetulnya pada saat zaman-zaman dulu ya Pak ya, memang hobi kita kan mau nggak mau lihat TV gitu ya. Dan TV itu kebetulan yang banyak menggunakan bahasa Inggris, termasuk film-film yang saya penyuka film silat sebetulnya. Jadi seandainya dulu itu film silatnya berbahasa Mandarin, mungkin saya juga akan lebih jago Mandarin daripada bahasa Inggris. Tapi ternyata film silatnya berbahasa Inggris. Jadi saya lebih terbawa dengan bahasa Inggrisnya. Sehingga ya sama seperti Masih ingat nggak film apa yang ditonton? Jackie Chan, Michelle Yeoh? Kalau film silatnya sih yang saya suka seperti Legend of the Condor Heroes. Saya baru mau ngomong itu. Dibilung gitu. Nanti ceritanya jadi panjang. Iya. Nah ini contoh hobi yang sama. Saya juga suka nonton film silat. Juga suka ya Pak ya. Tapi filmnya nggak bahasa Mandarin tapi bahasa Inggris waktu itu. Kalau saya nontonnya film berbahasa Mandarin. Tapi ada subtitle Inggrisnya. Iya. Oke. Tapi dari situ juga saya bisa belajar ngomong-ngomong bahasa Mandarin juga gitu tanpa belajar. Tapi dari nonton film gitu saya bisa mengcopy yang ada di film itu dan pakai untuk ngomong gitu. Tapi ada satu catatan, film bahasa Mandarin kalau film silat itu Mandarin kuno ternyata. Jadi saya konsultasi sama Lao Shi yang ada di Ubaya Language Center, katanya wah bahasamu kuno sekali gitu. Jadi kayak beda generasi bahasanya ya Pak. Jadi bahasa itu memang berevolusi ya. Berubah dari generasi ke generasi, mungkin ada keyword tertentu yang beda gitu ya mungkin. Kalau sekarang kan kita sekarang sering pakai spill gitu, ditambah-tambahin di bahasa Indonesia, spill dong gitu. Padahal dulu di zaman bapak kita mungkin nggak tahu spill itu apa ya gitu. Jadi ada dua kesamaan, warna biru dan hobi belajar bahasa ya. Kemudian kalau menulis, ini kan Ibu Kartini juga hobi menulis ya. Apakah Bapak Ibu juga suka menulis? Atau justru sering banget menulis rutin setiap hari? Minimal status mungkin. Bu Rena nulis lagu kan ya? Saya menulis lagu dan juga senang ngarang. Dari kecil suka mengikuti beberapa kali lomba mengarang. Mengarang ya. Jadi itu juga kan dari Kartini juga ya. Samaan lagi tuh. Kok Pak Mario? Kalau saya menulis nggak terlalu ya, karena saya orangnya lebih audiovisual. Jadi lebih suka mendengar dan berbicara daripada baca tulis. Karena tuntutan karir ya Pak, harus menulis ya Pak. Iya, kalau itu tuntutan karir. Tiap semester ya Pak harus ada tulisan ya Pak ya. Kalau Bu Edith nih, suka juga nggak tulis-menulis? Kalau dulu suka Pak menulis personal diary gitu ya. Tapi kalau sudah ini lebih suka yang lain ya. Jadi tidak harus menulis saja. Kalau sekarang kita memang lebih senang yang audiovisual. Audiovisual. Nah kalau hobi Kartini yang lain itu kan juga berhubungan dengan orang asing ya, koresponden dengan orang asing atau mungkin traveling. Ada yang suka traveling nggak Bapak Ibu? Suka banget. Banyak banget kesamaan ya. Berarti memang ngefek ya sebenarnya tanggal lahir itu akan berpengaruh juga ya ke kita ya.
warna biru. Kemudian apalagi bahasa Inggris, kemudian suka nonton film, suka menulis, dan yang traveling tadi. Oke, berarti bisa dibuat penelitian mungkin Bapak Ibu. Mungkin setelah ini ya, kita bertiga. Oke, mungkin ada sedikit hal mau disampaikan untuk pemirsa kita. Ibu dari ajakan mungkin Bu, dari Bu Edith dulu untuk pemirsa yang nonton. Mau diajak apa, belajar apa, atau mungkin untuk masuk ke prodi sekretari atau advis. Iya, mungkin ini sebagai generasi muda ini adalah kesempatan yang baik. Jadi tidak hanya belajar, jadi sebetulnya dengan kegiatan seperti ini pun kedepannya harapannya kebetulan kami semua dari Politeknik Ubaya. Kalau saya dari program studi sekretaris administrasi bisnis digital office administration, mungkin bagi yang berminat segera saja join bergabung dengan kami. Jadi pembelajaran juga mungkin bisa dilihat ya, kalau ini kan suasana di kami seperti apa yang membuat pembelajaran nyaman dan yang pastinya ada ilmu yang didapatkan seperti itu. Terima kasih. Mantap sekali. Kalau Pak Mario mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, oke. Mungkin kalau kalian tertarik dengan belajar bahasa Inggris ya, maka segera gabung dengan kami di Bahasa Inggris Bisnis Politeknik Ubaya. Bagaimana kalau ragu-ragu? Kalau waduh, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tidak apa-apa, karena di Bahasa Inggris Bisnis Politeknik Ubaya kalian akan belajar dari awal sampai kalian mahir berbahasa Inggris, terutama dengan fokus untuk berbisnis gitu. Dan PR ya Pak ya? Dan PR. Oke, thank you Pak Mario. Bu Riana mungkin ada? Kalau dari saya, jangan pernah merasa lelah atau merasa tua untuk belajar. Ya, kalau kalian nanti sudah lulus SMA, semoga bisa melanjutkan kuliah, dan jangan lupa Politeknik Ubaya dilirik juga ya. Saya berharap bisa masuk ke Politeknik Ubaya, dan juga bagi orang-orang mungkin yang sudah berpengalaman bisa masuk juga ke Politeknik Ubaya dengan jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ya, betul sekali Bu Riana, karena kita juga ada kelas profesional ya di malam hari. Jadi kalau yang kerja paginya kerja, bisa kuliah yang malam hari. Jadi balance ya. Jadi dapat ilmu juga dapat duit. Kuliah sambil kerja bisa banget di Politeknik Ubaya. Oke, sebelum kita selesai, saya mau ada kuis pendek nih Bapak Ibu. Udah siap dengan alat tulisnya? Ini kertasnya masing-masing. Pertanyaannya masih seputar Kartini dan tanggal 21 April. Masih seputaran itu, jadi nggak sulit-sulit banget. Yang pertama, tahun lahir Ibu Kartini. Boleh ditambahkan ke kamera. 1879. Bener ya, pinter-pinter nih dosen-dosen kita ini. Baik, yang kedua sekarang. Selain Hari Kartini di 21 April tahun ini, ada hari lain yang dirayakan oleh orang Indonesia ya. Itu hari apa yo? Tahun ini. Hari Raya Idul Fitri. Ya, betul sekali ya. Tanggal 21 April kali ini akan bertepatan juga dengan Hari Kartini. Jadi semakin banyak yang merayakan ya. Ulang tahun Bapak Ibu nih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ibu Kartini ini suka banget nulis buku ya, nulis surat, dan suratnya itu diarsip menjadi kumpulan. Satu buku itu kumpulan beberapa suratnya beliau. Apa judul dari bukunya Ibu Kartini? Habis gelap terbitlah terang. Kompak nih. Kayaknya kembar ya, kembar 3 ini kayaknya. Jawabannya sama terus dari tadi. Nah ini mungkin yang ketiga, yang keempat, pertanyaan terakhir ini kira-kira benar nggak ya? Nah Ibu Kartini ini pernah difilmkan, pemerannya cantik banget. Siapakah pemeran Kartini di film yang pernah
ditayangkan di bioskop-bioskop di Surabaya. Mungkin agak mikir ini saya ini testing nih. Pernah nonton kan suka film tadi ya. Film Kartini ini pernah difilmkan. Pemerannya cantik banget dan rambutnya segini. Sering banget dan filmnya selalu ramai kalau dia yang meranin ceweknya itu. Siapakah nama pemerannya? Edisi 80-an ya? Enggak, yang terbaru 2017-an ada. 2017. 2017. Siapa ya? Di Netflix juga ada. Dian Sastrowardoyo. Oh, Oh, nonton itu. iya betul. Iya, sudah nonton. Dian Sastrowardoyo pemerannya. Semuanya bisa sih, cuman tadi agak telat aja ya. Oke Bu, mungkin mau menyanyikan lagu Kartini untuk closing podcast kita hari ini bareng-bareng mungkin dipimpin Bu Rena deh, boleh. Saya akan menyanyikan ikutan ya. Berempat ya. Berempat. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih kehadirannya, sudah bersedia sharing banyak hal. Terima kasih juga telah menyimak podcast Prodi kita. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.